memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menjadi kekasih hidup kami. Engkau Yesus yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap hidup kami. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hidup kami. Syana kapata syana hamba tiga, syana kapata sidera hamba tiga, mosanera hamba tiga, ya rapata syana hamba tiga. Kami sembah Engkau Raja kami Tuhan. Syana hamba tiga. Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau Allah kami yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Katakan Bapak Ibu, Yesus kekasih jiwaku. Coba katakan kita bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku. Kalau Tuhan menjadi kekasih hidup kita, kita katakan dengan ucapan dari hati yang penuh dengan kasih sayang ya Bapak Ibu. Yuk kita ucapkan sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus kekasih hatiku. Amin. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan Bapak Ibu, dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus. Saudara, sering kita tidak mengerti apa tahu maunya Tuhan dalam hidup kita. Sering kita bertanya-tanya, Tuhan apa maumu dalam hidupku? Karena rencanamu itu, jalanmu itu tak terselami. Kadang kau bawa diriku ini dalam lembah yang kelam mungkin. Padahal doa kita, Tuhan bawa aku ke tempat yang tinggi, bawa aku selalu diberkati. Tetapi justru Tuhan membawa kita menghadapi setiap persoalan hidup, menghadapi masalah hidup dalam hidup kita. Kita tidak mengerti apa tak maumu Tuhan. Tetapi satu hal pada pagi hari ini, rencana Tuhan itu, kalau saat ini kita mengalami hal yang tidak enak, hal yang pahit dalam hidup kita, tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita lebih lagi menyembah Dia, meninggikan Dia. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memandang
Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk hari ini adalah hari Ahad, hari di mana setiap umat-Mu beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, biar hati kami dilimpahi dengan pujian dan penyembahan kami. Hari ini kami sungguh-sungguh ingin meninggikan Engkau, ingin merajakan Engkau, ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu ini kesempatan yang terbaik, tidak akan terulang lagi. Minggu depan adalah minggu yang berbeda. Hari ini kami sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik buat Raja kami, buat Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat setiap umat-Mu yang sudah memberikan korban pujian dan penyembahan mereka. Biar Engkau yang membakar menjadi satu dupa yang harum. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami membutuhkan makanan rohani kami Tuhan. Supaya roh kami semakin kuat. Dan jiwa kami semakin ditundukkan oleh kebenaran firman-Mu. Pikiran dan perasaan kami juga Tuhan. Makanan kami ialah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Nyanyikan pujian ini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makasih Tuhan. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, hamba juga berdoa di dalam nama Yesus. Biar kami semua memiliki tanah hati yang subur. Pikiran kami juga disucikan, fokus kepada firman-Mu. Kami tidak mau firman Tuhan itu dicuri oleh iblis. Dan kami mau memberikan tanah hati kami yang terbaik. Untuk kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan
kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami. Roh Kudus, berikan hati yang sungguh-sungguh disiapkan untuk mendengar firman-Mu. Biar kami boleh memiliki kelaparan dan kehausan akan Engkau. Hati kami, pikiran kami difokuskan pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mencengkram pikiran dan hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Kami tahu Tuhan apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Menentukan kelak ketika Engkau akan memanggil kami. Apakah kami menerima mahkota kemuliaan itu atau tidak, ditentukan hari ini ya Tuhan. Jangan kami sia-siakan waktu yang ada ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar mahkota kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan kelak suatu hari nanti itu boleh kami raih ketika hari ini kami lakukan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih teman-teman WL dan singer dan musik juga. Jem tolong satu lagu. Nathan boleh tampilkan judulnya ya. Tema kita pada pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, ini saya berikan satu judul. Hari ini Pak Tri pelayanan di JKI Injil Kerajaan Satelit Citarum, ya. Karena Bapak Samuel Basri sedang ada keperluan ya, jadi minta tolong untuk Pak Tri ngisi di sana. Dan hari ini saya yang ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman. Saya tidak berkata bahwa saya lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian, tidak. Semua kita belajar. Bapak Andreas Temu ada ya? Udah sembuh ya Pak? Datang enggak? Oh iya, kita bersyukur ya. Saya mengucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini semua sehat-sehat ya. Semua luar biasa walaupun pakai masker. Saya bisa lihat wajah-wajah Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Tahun 2022 ini kita percaya adalah tahun yang luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia melayani Tuhan sampai saat ini ya. Terima kasih sekali buat semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Saya punya satu kerinduan Bapak Ibu. Kemarin waktu saya sharing devotion di devotion guru ya, kita membahas waktu itu ada MPP guru juga ya. Dan membahas tentang khotbah yang minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Basri tentang oikos gitu ya, tentang gereja. Dan saya menganjurkan kepada mereka semua untuk mereka harus sudah mulai komitmen dengan gereja lokal. Ya, jangan pindah-pindah lagi. Komitmen di tahun 2022 ini mulai buat komitmen yang baru dan seterusnya. Komitmen di gereja lokal dan belajar untuk melayani. Ya, itu saya merindukan seperti itu. Karena hati saya nggak tahu tiba-tiba terdorong untuk menyampaikan itu. Bapak Ibu yang di belakang dengar ya suara saya ya. Jelas ya. Saya juga tuh sama mama saya sering, Mah tadi mama dengar khotbahnya, dengar apa? Ngerti ya. Saya bersyukur mama saya tuh juga bisa mengerti ya. Saya berharap semua bisa dengar ya. Saya
ingin semuanya juga dijamah oleh Tuhan. Ini saya berikan judul pada pagi hari ini seperti flyer yang pernah saya kirim di grup JKI, bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Setuju enggak? Setuju ya? Kalau kita bergantung kepada manusia itu banyak mengecewakan. Benar atau benar? Benar ya? Iya, saya juga seringkali kecewa. Tapi bukan berarti kita tidak butuh rekan kita. Kita tidak butuh orang lain. Bukan berarti seperti itu. Ya, tidak. Tapi makanya kita harus belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan dan bukan manusia. Nah, ini ada ayatnya ya. Ya, slide berikutnya Nathan. Ya. Jadi kita buka di dalam kitab Yeremia. Ya, Yeremia, Bapak Ibu boleh lihat di slide ini ya. Kalau yang nggak bawa Alkitab ya, baca ya, kita baca bersama-sama. Saya dari sebelah sini aja, dari sini saya nggak kelihatan. Ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Yeremia 17, maaf ya. Saya baca dari Alkitab aja deh. Beginilah firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kemudian di ayat yang ke-7, kita baca sama-sama ya. Mau semua? Iya, baca ya. Baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merandap akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu, kitab Yeremia ini, boleh slide-nya lagi? Ya. Slide yang ketiga Nathan. Nah, ini ayat 9 dan 10. Kita baca lagi ya sebelum kita selanjutnya lihat slide-nya. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpa dengan langkah-langkahnya, setimpa dengan hasil perbuatannya. Ya. Yeremia ini adalah seorang nabi. Ya. Dia itu boleh slide-nya lagi? Yeremia ini seorang nabi, ini biografinya ya. Dia adalah anak dari Imam Hilkia. Dan Yeremia ini dipanggil sejak muda untuk menjadi nabi. Dia mendapatkan tugas yang khusus, yaitu memberitakan kabar baik kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang berbuat jahat, senangnya menyembah berhala dan hidup dalam ketidakadilan. Arti ketidakadilan di sini,
mereka hidup semaunya sendiri. Tidak mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Ini adalah Nabi Yeremia, ya. Dia bisa lahir tahun 645 sebelum Masehi, dia meninggal 580 Masehi, dan ini seorang nabi yang sangat setia. Seorang nabi yang luar biasa, di mana dia itu benar-benar mau menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kita akan lihat selanjutnya, slide-nya. Ya, ini ada 4 keteladanan dari Nabi Yeremia yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Dia memiliki taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah, saya akan baca ayatnya, Yeremia 20 ayat yang ke-7. Yeremia Yeremia 20 ayatnya yang ke-7. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Yeremia ini dia selalu taat pada Tuhan. Yang pertama, ya. Sekalipun dia mengalami satu hal yang tidak enak, tapi dia adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Dia tidak mau menolak, dia tidak menolak akan perintah Tuhan. Ya, kalau baca biografinya dari Nabi Yeremia itu seperti demikian. Dia tidak pernah menolak terhadap perintah Tuhan, terhadap panggilan Tuhan. Dan dia sangat percaya akan panggilan Tuhan itu. Yang kemudian keteladanannya lagi, ya bisa ditayangkan lagi ya. Keteladanan yang kedua, dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Yeremia 26 ayat 15. Saya baca dulu ya ayat-ayatnya Bapak Ibu, nanti saya berikan sekilas penjelasannya. 25 ayat 15. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Dia itu tidak takut menyatakan kebenaran. Sekalipun ada resiko yang harus dia ambil. Dia mungkin akan dibenci, dia mungkin akan dikucilkan, tapi namanya kebenaran. Yeremia ini dia tetap berani untuk menyatakan kebenaran, ya. Karena bangsa Israel ini sukanya menyembah kepada berhala. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 10 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita belajar dari Nabi Yeremia ini, ya, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan jangan takut untuk menghadapi masalah. Karena tidak ada dalam diri kita yang berkata, kita taruh label di depan tubuh kita, kita berkata anti masalah. Jangan sakiti aku. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kita tidak boleh anti dengan masalah. Ya, untuk menyampaikan kebenaran itu pasti akan ada resiko sebagai orang-orang percaya. Tetapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemudian yang ketiga, Yeremia itu melayani dengan kasih. Yeremia 8 ayat 21. Saya aja bacakan. Bapak Ibu mau baca juga boleh, dalam hati membaca bersama-sama juga enggak apa-apa.
Melayani dengan kasih, Yeremia 8 ayat 21. Karena luka putri bangsaku hatiku luka. Aku berkabung kedahsyatan telah menyergap aku. Yeremia itu dia punya kasih Tuhan. Bukan berarti begini. Kita mengasihi terus kita kompromi dengan kejahatan. Tidak. Kalau kita didasarkan kasih itu siapa sih? Kasih itu bukan hanya memberi. Wah, orang Kristen gak punya kasih. Buktinya aku pinjam duit gak dikasih. Aku minta makanan gak dikasih. Bukan seperti itu. Kasih itu identik dengan Yesus. Memang perjanjian lama itu Yeremia, Tuhan Yesus itu belum lahir. Tapi kasih itu adalah identik sama dengan Yesus. Saya percaya dia punya kasih, dia punya Yesus di dalam hidupnya sebagai dasar untuk dia melayani buat bangsa Israel saat itu. Beberapa kali Yeremia mengalami penolakan, tapi dia karena ada kasih, ada Yesus dalam hidupnya, dia tidak peduli. Yang keempat, Yeremia itu tidak pantang menyerah. Ya. Tidak mudah bagi Yeremia untuk menjalani tugasnya sebagai nabi. Ya, resiko nabi zaman dulu itu memang sangat berat dibanding sekarang, gitu ya. Jadi seringkali dia mengalami sesuatu yang sangat-sangat menggoncangkan imannya. Tapi di sini Yeremia bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi yang tidak pantang menyerah. Hasil akhir itu bukanlah tujuannya. Tapi yang Yeremia pikirkan adalah dia selalu melakukan yang terbaik dalam pelayanannya. Ya. Matius 10 ayat 22 berkata, kalian juga akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Tadi kita sudah baca Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di mana di situ berkata, ini adalah yang menulis Yeremia. Kalau dia menulis ayat ini, itu berarti dia sudah mengalami banyak hal sehingga dia tuliskan dalam satu nats yang akan kita pelajari hari ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dan juga ayat 9 sampai 10. Bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Seringkali Pak Ati bilang kalau mengutip ayat ini dia nggak berkata terkutuk. Ya. Tapi di sini jelas dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena apa? Yeremia tahu ketika dia mengandalkan manusia di hadapan Tuhan itu terkutuk. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak butuh orang lain, bukan. Artinya kalau sampai kita mendewakan orang itu lebih daripada Tuhan, itu tuh di hadapan Tuhan tuh sangat terkutuk. Saya bersyukur ya, SD Terang Bangsa ini kemarin itu dapat bantuan. Saya dapat surat resmi dari Dinas Kota melalui pengawas. Kita dapat bantuan, tidak apa-apa. Saya akan sebutkan angkanya 50 juta rupiah. Tapi ada item-item yang harus saya penuhi. Waktu itu saya sama teman saya, TU saya, kita buat list-list yang kita harus persiapkan. Aduh sangat ribet banget Bapak Ibu sekalian. Ribet pakai banget.
Saya ngurus itu. Tapi di situ saya berkata, Tuhan, aku tidak mengandalkan manusia. Aku mengandalkan Engkau. Ini sering saya alami. Kemarin terakhir saya alami bagaimana benar-benar saya bergantung kepada Tuhan. Sekalipun saya punya divine connection, saya kenal dengan RT baik, dengan RW, dengan lurah, dengan camat. Mereka sangat open, sangat menghormati. Tapi saya tidak mengandalkan mereka. Tetap satu-satunya saya andalkan Tuhan. Yeremia berkata, terkutuk engkau. Kalau engkau mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari belajar dari Nabi Yeremia. Saya tahu persoalan Nabi Yeremia itu lebih berat dari apa yang kita alami. Sekarang ini. Saya seringkali melihat, mengamati ya. Bagaimana orang ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Memang Yeremia berkata, Tuhan, aku ini masih muda. Apakah aku mampu? Tapi dia tidak menolak. Saya berkata, ketika ketua yayasan saya berkata, Bu, jadi kepala sekolah di SD Manyaran. Aduh Pak, saya ini kemampuannya kurang. IT saya kurang, saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya tidak gini, apapun gue gak bakal mau jadi kepala. Tidak. Saya hanya mengatakan keterbatasan kemampuan saya. Tidak apa-apa Bu, saya juga gak pintar IT gitu ya. Ayo Ibu, harus. Baik, siap. Yeremia ketika dipanggil Tuhan untuk jadi nabi buat bangsa Israel. Karena Tuhan sudah jemu, sudah jijik melihat orang Israel saat itu. Tuhan paling benci yang namanya penyembahan berhala. Jadi ayo Yeremia, sampaikan kepada bangsa Israel. Wah, Yeremia juga sadar orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk. Gak kayak jemaat di Manyaran semua baik-baik. Amin. Semuanya suka menolong. Amin. Ya. Saya percaya ini beda gitu ya. Mungkin orang-orang yang aneh-aneh, orang yang ngeri-ngeri itu dikumpulin. Tapi Nabi Yeremia dia tidak berkata, tidak Tuhan, aku tidak mau. Pokoknya tidak. Dia berkata, oke Tuhan, aku siap melayani Engkau. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia juga tidak mengandalkan manusia. Orang yang seperti itu, Yeremia berkata dalam firman-Nya, itu orang yang menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita mendewakan seseorang, kita merasa saya mampu, saya bisa. Hati-hati ya. Bukan berarti terus kita enggak kerja, terus kitanya doa baca Alkitab. Bukan berarti seperti demikian Bapak Ibu. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, itu berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau terujinya begini, ukurannya begini. Kalau engkau bergantung pada Tuhan dan bergantung pada kekuatanmu sendiri atau bergantung pada manusia, terujinya seperti ini. Pada saat kita menghadapi satu masalah, ketika masalah itu belum selesai, kok tambah berat, iki responnya. Orang yang bergantung kepada manusia dan yang bergantung kepada Tuhan itu beda. Dia akan berkata, tidak apa-apa. Ini orang yang bergantung kepada Tuhan. Sekalipun aku punya masalah berat, tidak apa-apa. Aku akan tetap melayani Tuhan. Dia pantang menyerah. Ya, tadi dia melayani dengan kasih. Dia tidak takut menyatakan kebenaran.
Aduh, nanti kalau aku khotbah perpuluhan, ada pendeta seperti itu. Nanti jemaat pada lari. Kan ada gereja yang tidak percaya tentang perpuluhan. Wah, ngomongnya duit terus. Maaf, ke gereja satelit Banyaran, ngomongnya duit, cari aja gereja lain. Ini loh gereja ini, tidak pernah ngomong soal duit. Misalnya, tapi saya percaya di sini rajin bayar perpuluhan. Amin. Ya, amin ya. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Dia tidak takut menyatakan kebenaran. Itu orang yang bergantung kepada Tuhan. 4 cirinya. Seperti yang disampaikan oleh ketika Yeremia menulis dalam Yeremia 17 ini, dia sudah melewati semua masalah yang berat. Bahkan tampilkan lagi Nathan, ada slide. Yeremia ini disuruh untuk mengumpulkan para pemimpin. Dia pecahkan satu botol dari tanah liat ya. Ada gambarnya. Ya, nanti ditayangkan. Tuhan bilang, Yeremia, kumpulkan para pemimpin-pemimpin. Kamu ambil botol, saya nggak punya ya. Tadi saya mau persiapkan tapi saya takut dari kendi, ya. Kamu hancurkan, bang gitu. Di depan pemimpin itu, bilang sama mereka, kalau mereka tidak taat, tidak bertobat, tidak berubah, aku akan hancurkan seperti itu. Ada gambarnya ya Nathan? Ada? Ya. Ya. Yang satunya ada yang sebelum ini. Yang ketika dia oh itu aja ya, ya nggak apa-apa. Ya. Itu pemimpinnya itu ketika dia Tuhan bilang, wah ini kalau zaman sekarang, wah ini pesan Tuhan cukup berat ini. Yeremia sudah tahu, wah ini resikonya berat ini. Bakalan gua dibenci banget ini. Tapi dia selalu bergantung pada Tuhan. Oke Tuhan, aku gak peduli. Aku akan sampaikan perintah-Mu apa adanya. Ini kan bukan message yang wah, bilang sama bangsa Israel, tahun depan aku akan berikan berlimpah-limpah susu dan madu. Enggak. Ini message yang keras. Dan saya katakan misalnya hari ini, misal contoh nih ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, namamu akan dihapus dari kitab kehidupan. Ya ada reaksi yang pro dan kontra pasti. Setiap message firman Tuhan pasti ada pro dan kontra. Ketika itu Nabi Yeremia, dia seperti itu sampaikan, kemudian akhirnya pemimpin itu marah, akhirnya dia dipasung. Dia sempat juga dipukul. Ya, marah. Imam bernama Pasyur memukul Yeremia dan memasukkan kaki dan tangan ke dalam pasung. Sepanjang malam Yeremia tidak bisa bergerak. Apa Yeremia terus mundur? Aduh Tuhan, kapak aku. Orang yang bergantung pada Tuhan, dia tidak akan berkata, kapok. Wes kayaknya ini aku rasa melayani Tuhan. Wes aku melakukan taat perintah Tuhan. Tapi aku dapat respon. Saudara belum pernah toh dipasung. Adik sudah pernah dipasung? Angkat tangan. Saya juga belum pernah. Tapi kalau saya dihina, difitnah, dijelek-jelekin, sering. Terus saya menyerah, Tuhan tak lepas wes Manyaran tak serahkan ke Butina aja. Oh tidak.
15 tahun yang lalu saya pernah mengalami seperti yang Yeremia alami. Tetapi beda versinya. Saya dipertemukan 9 orang. Di situ saya dituding, ini rasanya. Terus saya bilang, oke, tak serahkan aja. Tidak. Hampir mau seperti itu. Tapi Tuhan Roh Kudus baik. Dia ingatkan firman-firman-Nya. Kalau Yeremia bergantung pada manusia dan kekuatannya, mungkin ceritanya berbeda hari ini. Yeremia dipasung oleh pemimpin-pemimpin. Dia pikir pemimpin itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang rohani. Ternyata beda. Saya tahu ketika saya belajar ini, Tuhan sengaja buat pemimpin itu seperti itu. Sengaja ingin melihat komitmen, kebergantungan Yeremia seberapa dengan Tuhannya. Makanya kalau dia menulis ini, dia sudah melewati penderitaan yang belum pernah kita alami. Dan dia tetap berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia tidak gampang menyerah. Ketika saya mengalami COVID ya, bulan Agustus, saya ingat itu pas ulang tahun Giper di Agustus, Agustus dalam tanda kutip ya, buat saya Agustus kelabu. Jadi sesuatu yang sangat menyesakkan, sesuatu yang walaupun saya ini kenanya ringan itu ya, nggak sampai sesak napas, nggak sampai di ICU. Tapi disitulah saya boleh berkata, saya semakin kagum akan Tuhan. Beberapa orang ada yang mengecewakan saya. Beberapa orang baik. Tapi kemudian hati saya arahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Buat saya itu belum begitu berat dengan yang dialami oleh Yeremia. Setahun kemudian Yeremia mengalami masalah lagi. Ketika dia harus menyampaikan, orang Israel ini memang orang yang tegar tengkuk, yang sangat bebal. Menyembah berhala terus. Bapak Ibu, menyembah berhala itu kalau zaman dulu itu kelihatan membuat patung, ya sudah tidak menghormati Tuhan. Hari ini mungkin penyembahan berhala kita berbeda. Anak kita bisa jadi penyembah berhala. Suami, istri, hobi kita bisa jadi berhala kita dibandingkan Tuhan. Yeremia mengalami penderitaan lagi. Dia menyampaikan kebenaran, kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur. Sumur itu bukan air yang jernih, tapi sumur itu penuh berlumpur. Dia dimasukkan ke dalam lumpur. Dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan kejahatan. Hanya dia menyampaikan perintah Tuhan. Akibatnya dia diambil dan dimasukkan ke sumur yang dalam.
Enggak sumur yang cetek, dalam. Bukan isinya air yang jernih. Air yang jernih aja kalau orang nggak bisa itu bisa mati ya. Ini air bercampur lumpur. Ketika saat itu yang memang yang memasukkan bukan raja. Rekan-rekannya sendiri. Yang tidak suka dengan Yeremia. Sok rohani. Ketika raja mendengar, kemudian Yeremia itu ditarik. Tapi waktu ketika Yeremia menghadapi masalah itu, sekali lagi, makanya dia menulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu masuk ke dalam sumur itu, Yeremia itu saya percaya. Ketika saya baca ini, saya belajar ini, saya renungkan. Masuk ke dalam sumur, pasti dia memuji Tuhan. Dia berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mungkin waktu di sumur itu dia juga nyanyi, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Sehingga Tuhan melihat, ini nabi yang luar biasa. Tuhan pakai raja, kirim 30 orang untuk menarik Yeremia kembali dari sumur. Satu Korintus 2 ayat 5 berkata gini, iman kita jangan bergantung kepada kekuatan manusia, tapi hanya kepada kekuatan Allah. Amin. Amin. Iman kita jangan bergantung pada kekuatan manusia, hikmat manusia. Boleh saya ingat, tapi bergantung kepada kekuatan Allah. Bapak Ibu sekalian, tahun ini bukan tahun yang mudah. Tapi tahun ini jangan takut. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam firman-Nya. Kalau kita paling tidak hampir mirip iman kita seperti Yeremia. Kita memang tidak boleh jadi orang, aku mau jadi seperti Bu Naomi. Tidak bisa. Jadilah seperti Bu Olga sendiri. Tapi paling tidak kalau ini punya iman yang bagus. Wah, imannya luar biasa, puji-pujiannya. Saya itu ikut ibadah di satu gereja ya. Gereja JKI Maranatha Jubilee. Saya sebutin namanya, enggak apa-apa. Karena ini bagus. Nek bagus diceritain enggak apa-apa. Ya. Saya itu pemimpin keyboardnya nih berdiri ya. Ada kicik-kiciknya Jem. Nah, punya kicik-kicik juga nih di dekat keyboard. Jadi yang main keyboard nih maaf ya, enggak apa-apa kamu terus. Berdiri. Gitu ya. Terus kalau ada kicik hatinya menyembah. Itu saya rindu gitu tuh. Yang main bass berdiri. Lagunya waktu itu how great He's so God gitu. Sing main drum itu, drumnya ada di tengah gitu ya. Dan pemimpin pujiannya itu pakai gitar. Sebenarnya bukan alat musiknya, bukan caranya. Tapi saya melihat, saya tanya sama pendetanya, kok bisa ya
Waktu kalau semua, saya duduk nomor 2. Saya ke belakang. Saya perhatikan dari belakang. Waktu ketika pujian penyembahannya itu. Wah, tuh pendetanya sampai Tuhan, Raja mah. Tuh orang sampai, wah keren banget. Ya, terus saya di belakang. Saya pikir, yang depan-depan, ternyata yang belakang. Bahkan di situ ada satpamnya ya, ikut. Wah, kayak gitu. Saya senang sekali. Pujian. Itu beda orang yang bergantung sama Tuhan. Cara hidupnya berbeda. Bapak Ibu sekalian, mari kita pagi ini, kita belajar dari Nabi Yeremia. Kita mau taat kepada Tuhan. Ya. Tahun 2022, saya masih dipercayai menjadi kepala sekolah, saya masih dipercayai menjadi ibu gembala, saya masih dipercaya menjadi istri dan ibu buat anak-anak. Itu jabatan saya 4 yang sangat penting yang Tuhan taruh. Saya akan lakukan the best. Saya jadi kepala sekolah, the best. Saya akan lakukan yang terbaik di gereja ini. Saya lakukan yang terbaik buat suami saya sebagai istri. Saya lakukan yang terbaik buat anak-anak saya. Itu panggilan saya. Dalam semua itu, saya hanya mau bergantung kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Kita ini akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Apa itu? Kerajaannya. Siapa di sini yang rindu masuk surga? Itu kan tujuan akhir kita ya Bapak Ibu ya. Iyalah, itu tujuan akhir kita. Itu berkat yang terbesar. Itu kita tidak akan bisa sampai ke sana kalau dalam satu perkara kita tidak pernah bergantung pada Tuhan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Enggak bisa. Mempelai Tuhan, pasti dia cantik. Nana itu mempersiapkan pernikahannya aja, ya. Dia cari gaun yang terbaik. Iyalah. Semua juga kalau kita menikah, apa kita mau pakai baju renang? Ada kan nggak pernah merencanakan gitu. Datang ke sini baju renang, kan ini kita mempelai peran wanita. Tuhan Yesus mempelai pria. Tuhan Yesus yang wow, sangat shiny, berkilau-kilauan. Dia mempelai, kata Alkitab loh. Dan kita adalah mempelai wanitanya. Kita akan masuk dalam kerajaan besar. Itu yang saya pikir. Kita harus dandani hidup kita. Bukan dandani yang saya bicara, oh nanti beli baju pengantin semua yang mahal-mahal. Bukan. Tapi kita mendandani hati kita. Hati kita. Saya senang, Yeremia akhir hidupnya, dia memang mati dirajam bersama sekretarisnya yang namanya Baruk. Lah kok Putri, katanya dia hamba Tuhan yang luar biasa, kok matinya begitu? Enggak apa-apa. Tapi Tuhan berjanji, Yeremia salah satu nabi akan memerintah 1000 tahun. Tokoh-tokoh Alkitab yang martir itu matinya disalib ke bawah, digergaji. Itu adalah orang-orang pertama yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Kalau kita saat ini melayani Tuhan, baru aja
difitnah, baru aja diperlakukan tidak adil, sudah mundur. Itu tidak sedang mendandani hidup kita. Tapi waktu kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak bergantung pada kekuatan kita, tidak bergantung pada manusia. Kita tidak jadi orang yang terkutuk. Nah, orang yang terkutuk ya nggak bisa masuk kerajaan surga. Orang yang terkutuk itu bukan mempelainya Tuhan. Mana mau saya punya menantu yang penuh dengan dosa misalnya gitu ya. Secara manusia kan Bapak Ibu kan seperti itu toh. Pingin punya nanti kalau anaknya menikah, pasangannya itu yang terbaik. Amin. Iya nggak ada. Wes apa-apa menantuku jadi gembel, minta-minta di situ. Bajunya compang-camping, bau. Oh nggak apa-apa, Putri kan bisa didandani. Seberapa tahan bisa melayani orang-orang yang seperti itu. Kembali lagi, kita dipersiapkan Tuhan dari ayat ini. Kita bergantung kepada Tuhan. Itu karena ada rencana Tuhan yang besar. Yang akan kita raih ketika hati kita bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Orang yang bergantung kepada manusia, itulah adalah orang-orang yang tidak seperti Yeremia. Dia tidak taat kepada Tuhan, dia takut menyatakan kebenaran, dia tidak melayani dengan kasih dasar Kristus Yesus, dan dia orangnya gampang give up. Apa-apa menyerah, gak kuat. Itu dia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jujur loh, saya ini umur 54. Ya. Tapi saya bersyukur, saya pingin melayani Tuhan. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan bilang, tuh ada ibu-ibu umur 88 tahun. Wah, exciting sekali gitu ya. Wah, saya bilang, jadi kita diajari Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar yang akan kita raih bersama. Kerajaan surga, status kita sebagai mempelainya Tuhan, bridegroomnya Tuhan, mempelai wanitanya Tuhan. Hidup kita harus didandani. Bagaimana engkau bisa didandani kalau engkau tidak pernah bergantung kepada Tuhan? Dan kita bukan jadi orang yang diberkati, tapi orang-orang yang terkutuk. Makanya kalau saya lihat orang gampang menyerah, aduh Pak Tri, Putri, aku raisa melayani Tuhan, bla 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 bla, dengan 1000 alasan. Oh, engkau sedang bergantung pada kekuatanmu. Titik. Kalau dipikir-pikir, kalau saya bergantung pada kekuatan, saya nggak mampu, nggak bisa. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan aku mau. Aku rak peduli. Apapun masalahnya, apapun rintangannya, ora peduli. Aku belum seperti Yeremia. Belum ada orang yang memasung saya. Belum ada orang yang nyeblasin saya ke dalam sumur. Bahkan belum ada orang yang menggergaji saya. Ngapain baru begitu aja saya sudah nyerah. Malu-maluin jadi anak Tuhan. Yang katanya label anak Tuhan. Tuhan beserta kita, Tuhan maha dahsyat, Tuhan maha besar. Jangan khawatir. Tapi mana? Ketika ada masalah aja goncang. Apalagi maaf. Oh gak boleh minta maaf katanya Pak Hermanto. Sampai mundur. Itu orang yang sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Putri, pernah gak ngalami penghinaan? Sering. Pernah ngalami fitnah? Sering. Saya melayani Tuhan
Dari SD kelas 6 saya sudah melayani sekolah minggu. Sekarang saya umur 54 tahun. Saya tidak pernah stop melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu seumur hidup saya. Itu sudah jadi komitmen terpatri, bukan patri ya, dalam hidup saya. Dari kelas 6 SD, saya melayani sekolah minggu. Terus, sampai sekarang saya melayani. Banyak masalah, banyak tantangan saya hadapi juga. Tapi ketika saya bergantung kepada Tuhan, Tuhan itu ajaib. Benar yang dikatakan Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya baca ya, terakhir ya. Nanti Nathan siap-siap lagunya You Raise Me Up. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Benar. Hari ini saya ngalaminya. Walaupun belum full ya. Karena apa? Perjalanan saya masih panjang. Saya mau percaya itu ya. Tapi hari demi hari itu betul. Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas, tetapi tidak menderita. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan kekuatan dan manusia dia terkutuk. Itu sudah jadi labelnya kita. Panjang hari bawa itu. Ya, kalau dia tidak berubah seperti ini Alkitab yang ngomong. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saya pernah ke Israel. Ketika perjalanan dari kota Aman ke Israel itu 2 jam naik bis. 2 jam isinya padang gurun. Ngeri, gak betah saya tinggal di situ. Padang gurun. Kayak lautan air tapi ini bukan lautan air. Tapi lautan padang gurun. Tidak enak, tidak ada kehidupan, tidak ada hijau sedikit pun, tidak ada. Nanti kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu ke Israel, amin. Ya perjalanan, buktikan itu omongan saya. Dari Aman ke Israel itu. Gak enak. Saya belum 2 jam perjalanan, saya tengok kanan kiri, aduh gak betah. Orang yang mengandalkan kekuatan seperti itu. Tapi yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tutup mata. Kalau bisa itu ya, musiknya stop. Ada ininya, apa namanya? Semua tutup mata, arahkan hati kepada Tuhan. Tadi Putri kirim ya. Bisa, oke, sip. Semua tutup mata. Mari kita datang pada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sedia mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang datang kepada setiap kami.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengajarkan pada setiap kami bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Engkau yang melihat setiap kami masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau datang tidak menghakimi kami. Engkau datang tidak ingin menyalahkan kami. Tapi Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kita sambil dengar pujian ini, Bapak Ibu boleh datang kepada Tuhan. Buat satu keputusan yang baru. Ingat ada rencana besar yang sama-sama akan kita nikmati. Ketika kita, saudara, Bapak Ibu dan saya bergantung kepada Tuhan. Ya Tuhan. Semua datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati Bapak. Kasih Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Ya Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami. Engkau yang menjamah Tuhan. Yang melihat kecapean kami, keletihan kami, pergumulan kami. Hari ini Tuhan berkata, datang padaku, andalkan aku mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Jamie boleh nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. When I am down on my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, when I can sleep and waiting in the silence until you come and sit well with me. You raise me up. You raise me up so I can see the mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up. Kami akan selalu bangkit bersama dengan Engkau. Kami akan lewati semua tantangan masalah bersama dengan Engkau. Kami adalah orang-orang yang tidak menyerah. Kami adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Orang-orang yang akan menyatakan kebenaran-Mu. Akan terus bangkit dan bangkit. Untuk kami meraih janji Tuhan yang besar. Raise me up so I can in the mountain. You raise me up so I can see. I am strong and I am on your shoulder. You raise me up to more than I can. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Nyanyikan pujian ini, refnya saja. Bapak Ibu yang mau angkat tangan, angkat tangan. Saya percaya Tuhan ada di samping engkau. Bapak Ibu, Tuhan ada dekat dengan engkau. Hari ini saya lihat Tuhan ada dekat dengan engkau. Raise me up so I can in the mountain. You raise me up so stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can. Sekali lagi. Raise me up so I can in the mountain. Amen. You raise me up to the stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Terima kasih Tuhan untuk
untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang mengasihi Engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat mengasihi Engkau. Tanamkan firman-Mu begitu kuat untuk kami menjadi jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang hanya mengandalkan Engkau dan bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, korban syukur kami. Biar kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang taat, yang suka memberi, yang suka menabur, yang suka melakukan kebaikan buat pekerjaan Tuhan, buat kerajaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati Tuhan apa yang Tuhan janjikan, belalang pelahat, pelompat, indahan tidak akan menimpa kami ketika kami taat melakukan perpuluhan kami. Bahkan Kau melihat korban syukur kami naik dan Engkau yang membakar dan menguduskan. Terimalah persembahan kami sebagai ibadah kami juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk, kita dengar satu pengumuman dari terima kasih, kita akan selesai. Nanti ada doa puasa yang mungkin bulan Februari akan kita sampaikan Bapak Ibu, supaya kita akan bersama-sama untuk ikut doa puasa. Terakhir sebelum kita pulang, Nathan boleh ditayangkan yang gambar itu ya Nathan ya. Kita berdoa ya, saya kemarin ngobrol sama Bu Tina, ya kalau Tuhan berkenan nih izinkan saya, kerinduan saya ya, setiap tahun itu harus ada target Bapak Ibu ya. Untuk sekolah, untuk gereja, untuk keluarga juga kita harus punya target ya. Supaya kita semakin semangat dan saya percaya Tuhan senang. Ini mimpi saya, kita punya gereja seperti ini, nanti di atas lagi ya Nathan. Nah ya seperti ini ya Bapak Ibu ya, doakan ya. Mau enggak ya? Jadi nanti ada itu ya, lagi Nathan, ada berapa, nah seperti itu ya. Lagi. Saya sudah ngomong-ngomong sama Bu Tina kemarin, sudah ditanyain. Ya seperti ini, ada lagi sampai selesai. Ya seperti itu. Ada lagi? Iya. Jadi kita rindu gereja ini akan seperti itu ya. Akan muat 100 orang di atas ya. Akan dibangun yang kuat. Bu Tina ngasih saran yang banyak hal. Pada intinya beliau juga sangat senang juga ya. Kita berdoa untuk ini ya. Oke itu aja, yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih, biarlah apa yang kita dapatkan kita lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan ya. Mari kita berdoa ya. Bapak Ibu nanti kalau kita selesai berdoa kan ada lagu nih. Terakhir nanti minta satu saja lagu ini selesai baru Bapak Ibu boleh pulang. Ya kecuali doorkeeper ya. Satu lagu selesai baru Bapak Ibu boleh meninggalkan di tempat ini atau boleh duduk berdoa lagi, mengucapkan kita perlu terima doa berkat. Ternyata doa berkat itu adalah luar biasa, itu seperti satu materai ya, perjanjian kita akan digenapi ya. Yuk kita berdoa sekali lagi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah materaikan itu lebih kuat dan berakar di hati kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia atau kekuatan kami. Karena kami sedang digiring oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Dan jangan sampai ada di antara kami yang gugur, yang tidak bisa mencapai garis akhir,
Tapi semuanya di dalam nama Yesus akan masuk rencana Tuhan yang besar. Buat iman kami kuat, buat iman kami mengandalkan kepada kekuatan dan iman hikmat Tuhan sendiri. Diberkatilah engkau Bapak Ibu sekalian saudara, saat engkau keluar, saat engkau melakukan aktivitasmu, diberkati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat yang terbaik Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus akan menyertai kami, melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, yang cintakan firman-Nya dan siap melakukan kebenaran firman-Nya berkata, amin, amin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin. Dan memperluas daerahku ya Tuhan, amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku ya, amin, amin. Daripada ya kami jadi orang yang terlindungi dari malapetaka apapun, kami dilindungi oleh Tuhan. Kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.